nih sobat, kalian tahu nggak sih apa itu utang negara? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaraan, utang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah pusat berdasarkan perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan. Kira-kira kenapa ya negara itu berutang? Negara itu kan butuh belanja untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Dua hal tersebut masuk ke dalam APBN. Nah, sedangkan pendapatan negara itu bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, bea cukai, dan hibah. Kalau pemerintah ingin melakukan pembangunan infrastruktur, peningkatan IPM, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perlu adanya biaya dari APBN. Jika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara, maka akan terjadi defisit APBN. Akibat dari defisit tersebut, pemerintah perlu berutang agar tidak terjadi penundaan pembangunan. Jika terjadi penundaan pembangunan, Indonesia akan tertinggal oleh negara lainnya yang pembangunannya lebih cepat. Kenapa ya negara itu perlu berutang? Negara perlu berutang karena Indonesia memiliki banyak penduduk yang harus disejahterakan. Untuk mencapai kesejahteraan itu, pemerintah harus menghadapi beberapa hal, seperti kemiskinan, pengangguran, belum meratanya infrastruktur, dan kualitas IPM yang masih rendah. Butuh banyak biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, negara perlu berhutang untuk menghindari kerugian di masa mendatang atau opportunity loss. Misalnya, biaya pembangunan infrastruktur akan lebih mahal di masa mendatang dan IPM Indonesia akan jauh tertinggal dari negara lainnya. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya sobat, pendapatan negara mengalami penurunan, padahal biaya kebutuhan untuk mengatasi pandemi dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan pendapatan. Untuk itu, negara perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk kembali membangkitkan perekonomian Indonesia. Utang negara dan bagaimana sih perkembangan utang negara dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada jenis utang. Jenis utang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman dan surat berharga negara atau SBN. Nah, pinjaman di sini dibagi menjadi dua lagi nih sobat, yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program digunakan untuk mencapai MDGs, yaitu pencapaian pengentasan kemiskinan dan pendidikan ataupun pemberantasan korupsi, dan pinjaman proyek digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor. Yang kedua, pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri ini berasal dari BUMN atau perusahaan daerah dan pemerintahan daerah. Nah, ini digunakan juga untuk pembiayaan infrastruktur dan kelangsungan investasi. Oke sobat, di sini aku bakal jelasin bagaimana sih perkembangan utang negara itu dari tahun ke tahun. Nah, di sini aku ambil datanya dari tahun 2004 sampai tahun 2018. Nah, dari data di atas dapat kita lihat dari grafik yang warna merah bahwa utang Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika kita lihat dari garis warna kuning, itu menunjukkan perkembangan utang. Perkembangan utang negara Indonesia mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun.